Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tiga tawai. Ini dengan cerita tentang sesuai dengan suku Dayak. Dimana kalau kita pergi ke, tentu kalian pasti tahu ya, orang Dayak itu seperti apa. Orangnya baik, sopan, dan memiliki adat dan sopan santun yang luar biasa. Disitulah ada cerita dari saya ya. Ceritanya, saya memiliki seorang bapak angkat dan ibu angkat. Bapak angkat saya ini orang Jawa, dan ibu saya ini, angkat saya ini orang Dayak Ngaju plus Dayak Ahe juga. Disitulah saya ke rumah beliau, dan beliau itu memiliki anak laki-laki. Anak laki-laki tersebut mencintai seorang Dayak Malino. Di situ dia mencintai. Lalu disitulah pertama kali dia mencintai seseorang. Orang tuanya semua sudah setuju, dan laki-lakinya juga sangat mencintai. Tapi tidak disangka perempuan itu curang dan memiliki hubungan gelap sama laki-laki lain. Dan akhirnya akhirnya mengandung, dan si laki-laki itu tidak mau bertanggung jawab, dan akhirnya laki-laki itu lari, cerita sama si bapaknya itu kan seorang ketua suku, dan dia bilang gini, "Bapak, saya hamil." Tapi dengan siapa? Dia bilang gitu. Dengan seorang laki-laki lain, bukan pacar saya, dia bilang gitu. Terus akhirnya dia hamil, tidak mau bertanggung jawab si laki-lakinya itu. Dan bapaknya itu marah, tidak terima kalau anaknya dipermainkan. Kok bisa? Dia sudah memiliki kekasih, kenapa dia mengandung dengan orang lain, bukan sama si kakak sayangnya? Terus bapaknya itu datang ke rumah saya, "Pak, ini anak saya hamil," katanya gitu. "Hamil kenapa? Emangnya anak saya ngambilin dia? Kan dia udah lama putus, dan anak saya sudah pergi, dia bekerja." Nah, disitulah titik terangnya. Dia bilang dihamili sama temen pacarnya yang baru, pacar gelapnya. Dan akhirnya bapak itu bilang, "Ya kamu cari." Bapak saya bilang, "Kamu cari orangnya, suruh bertanggung jawab." Dan laki-laki itu nggak mau bertanggung jawab, lari. Pacar gelapnya si temannya, pacarnya si adik saya ini. Dan dia bilang, "Oh," dia lama-lama nggak mau bertanggung jawab. Dia bilang, "Bukan anak saya," dia bilang gitu. "Kok bisa? Dia itu kan anak kamu, bukan anak saya. Saya memang suka sama dia, saya memang meniduri dia, tapi nggak sampai mengandung." Tapi bukti nyatanya si perempuan itu hamil dan minta tanggung jawab sama adik saya. Dan adik saya tidak mau dong, orang dia nggak pernah melakukan, dia menghormati suku dia gitu loh. Walaupun adik saya itu, adik dari bapak angkat saya itu orang Jawa, orang Lamongan, yang saya sebutkan dengan nama samaran R aja lah, Raditya. Saya samarkan dengan nama Raditya. Beliau, anaknya, si kekasihnya ini hamil dan minta pertanggungjawaban sama dia. Ya Raditya nggak mau, dan Raditya pergi. Dia bekerja di pabrik. Diketahui bahwa anak dari ketua suku ini, dia nggak terima kalau anaknya dihamili sama kekasih gelap anaknya. Dan akhirnya si lelaki itu dibuatlah, karena suku Dayak itu gimana ya, kental dengan mistisnya, kental dengan sukunya yang sangat luar biasa gitu. Jangan pernah main-main sama orang Dayak, apalagi gadis Dayak, apalagi menghina patung, atau apabila melihat orang berpakaian baju adat, kamu bilang, itu orang nggak boleh. Jangan pernah menghina. Yang pertama, jangan mempermainkan gadis Dayak. Yang kedua, pantangan adalah menghina suku Dayak. Yang ketiga, kalau dikasih makanan harus terima, itu maksudnya ya. Kalau sesuatu itu yang ibaratnya gini loh, ibaratnya kalau kita dikasih makanan nasi kuning lah ibaratnya,
nasi kuning, kalau enggak nasi goreng atau kopi atau sejenis lainnya. Jangan pernah bilang saya nggak mau, saya udah kenyang. Tidak boleh, harus sedikit pun harus mencicipinya. Karena apa? Pantang larangnya. Apabila seseorang mengasih makanan lalu kita menolaknya, dia sakit hati dan kita jalan itu kita kemalangan atau kecelakaan. Itu namanya apa? Kepohonan, kata orang kita. Jadi apabila kita pergi ke Kalimantan, yang pertama adat kita, sopan santun kita, dan tidak pernah menghina atau gimana gitu ya. Yang keempat, jangan pernah mempermainkan, karena yaitu nanti burungnya lumba-lumba hilang, kemaluannya hilang. Dan yang ketiganya, pernah sih saya ceritanya gitu, terus orang itu nggak mau bertanggung jawab sama pacarnya adik saya, akhirnya burungnya hilang gitu ceritanya. Hilang, tidak bisa kembali apabila dia mau menikahi atau meminta maaf sama si perempuan itu tadi. Dan akhirnya saya dengar dia menikah dan adik saya sudah menikah gitu ceritanya. Dan ada cerita lagi tentang di Kalimantan ya. Saya pernah tidur di hutan. Di hutan itu perbatasan antara daerah Kutai Timur dengan Kutai Barat. Saya pernah di hutan, lalu saya itu di sana beberapa hari. Dan di sana itu bekerja sebagai tanam ubi, jagung dan lain-lainnya, seperti padi gunung seperti itu. Dan di sana itu setiap malam itu merasa gimana ya? Bapak saya bilang itu di situ angker, banyak yang sesuatu yang ada di dalam situ tuh banyak banget. Dan saya itu tuh gimana ya? Merasa tergoyah gitu loh. Saya itu keluar dari rumah, dari pondok tersebut, saya mencari apa sih suara-suara itu. Ternyata di dalam situ ternyata banyak iblis, hantu dan sebagainya di hutan itu. Karena hutan itu saya tuh ke kilo 25 itu naik atas, lalu saya naik, saya di pertengahan hutan yang jauh ke kiri jauh, ke utara jauh, ke selatan jauh, ke barat jauh. Jadi saya pertengahan gitu. Dan akhirnya kita bermalam di situ selama 5 hari. Dan di situ ada keganjalan. Mau pergi ke hutan itu ban kita tuh meletus, ban motor kita tuh meletus. Dan dibilangkan kalau kamu di sini jangan bilang ini itu ya. Kamu jangan berbuat buruk yang pikiran kamu yang tidak baik gitu ibaratnya kan. Oh, saya diam aja. Saya jalan gitu. Setibanya di sana, kita masak, kita tidur di situ, mandi di kali, di sungai. Maksudnya kalau orangnya bilang kali ya, mandi, orang kita bilang ini, orang Dayak ini bilang sungai, anakan sungai. Di situ terdapat banyak ular. Yang ular itu tidak dilihat, tidak dikasat mata ya. Dan akhirnya saya pulang, habis mandi kan saya pulang. Besok paginya saya ke kebun, bertanam ubi, jagung, dan lain-lainnya seperti padi, labu, seperti itu. Nah, di situ ibu saya bilang, jangan kamu pergi ke situ, itu hutan itu sangat angker katanya. Dan saya pergi ke situ, saya kan orangnya gimana ya, nggak percaya gitu. Jadi pengalaman saya tuh di Kalimantan tuh banyak banget, dan di luar negeri seperti Kalimantan, di luar negeri ya seperti di Malaysia, di Hong Kong, di Cina, banyak pengalaman saya. Terus saya pulang ke kampung. Pulang ke kampung itu keadaannya gimana ya? Malam itu sepi. Rumah saya sebelahnya hutan kan. Jadi saya bilang gini, Bu, malam-malam kamu kemana? Katanya gitu kan, ibu angkat saya. Lalu bilang, saya mau beli sayur, Bu. Udah malam kok beli sayur, katanya gitu. Dan itu beliau tuh bilang gini, jangan, besok pagi aja kamu pergi ke sana, ke toko, katanya kamu beli sayur, katanya. Namanya saya lapar kan.
sekitar pukul sudah 12. Disitulah banyak keganjalan yang saya jalan ke hutan itu, banyak keganjalan yang sangat luar biasa. Tiba-tiba tuh ada sosok kepala dan ini loh, dalamannya itu jalan di atas gitu, melayang. Saya bilang, apa itu? Saya bilang gitu kan. Terus orang bilang, cepet kamu masuk, katanya gitu. Nah ternyata itu kuyang, dan kuyang itu rumahnya itu, pemilik kuyang itu dia di tengah hutan, di seberangan rumah saya. Disitulah saya berpikir, saya ingin mencari siapa sih kuyang itu, saya bilang gitu. Ternyata saya dikasih tahu sama tetangga dari ibu saya, itu di sebelah hutan itu ada rumah, dan rumahnya itu sepi sih, dan di situ tuh banyak orang yang tidak mau ke situ karena berbahaya. Selain ada ular, hewan-hewan melata yang lainnya. Dan di situ saya bilang gini, Bu, saya pengen ke kampung itu, saya pengen ke tempat hutan itu. Dia bilang gitu kan, jangan, nanti kamu nggak bisa pulang, katanya gitu. Ya terus saya terpaksa, saya pergi sendiri, bawa kayu, setongkat kayu kayak gitu, seperti bambu kuning. Saya pergi ke situ dan saya lihat ternyata lumayan angker gitu loh. Disitulah saya mendapat pengalaman. Saya pulang datang ke rumah ibu saya, dan ibu saya berpesan, jikalau kamu pergi kemana-mana, kamu harus bawa mandau. Dan saya bilang, Bu, saya nggak ada mandau, saya bilang gitu, karena hewan-hewan atau binatang melata atau sejenis barang halus itu suka orang yang polos gitu bilang. Padahal saya nggak polos ya, saya orangnya suka mistis gitu ya. Terus dan akhirnya saya pulang, dibilangin sama ibu saya, Nak, saya mau pergi ke hutan. Ya udah Bu, saya di rumah aja di rumah sendiri. Dan di rumah itu terkenal banyak barang-barang mistis, seperti orang zaman dahulu kan, tahun berapa ya dulu, saya masih kecil sih, itu ada kepala manusia yang dipotong, bekas kayau lah gitu, perang antara suku gitu bisanya kan. Terus di rumah itu kan dibilang digantung di atas sih, di atas wubung sih bilangnya. Kalau orang bilang wubung lah ya, orang Jawa bilangnya wubung ya kan. Dia bilang, Pak, itu apa yang digantung pakai kain merah sama kuning? Saya bilang, itu kepala manusia. Kenapa Pak ditaruh di situ, kenapa nggak dikubur? Saya bilang gitu. Ya itu memang bekas kayau saya dulu gitu. Ya wajib ya sih ya, kalau perempuan orang Dayak menikah sama orang Jawa, maharnya cuma satu, kepala manusia yang dikayau, itu untuk maharnya. Terus saya bilang gini, Pak, apa lagi cerita Bapak yang tentang perang kayau di Sampit tersebut? Nah, Bapak saya bercerita tentang Sampit ya. Tentang Sampit, dia menebas kepala 100 orang. Sampai tahun 2001 kalau nggak salah ya, 2001. Pas saya itu masih di Kalimantan, bapak saya bilang dia makan sejenis kayak batu bintang, barang kapsul bintang gitu loh. Nah, minyak bintang dia makan, terus dia nggak terasa, jadi dia tega gitu. Nah, lambat tahun dia bilang gini, dia menyesal karena memenggak kepala manusia gitu. Dan 100 orang itu, kepala yang kedua sama nomor 1 dibawa ke rumah tuh, terus di atas bawa di atas gitu. Dan disitulah pengalaman mistis saya, makanya rumah itu angker gitu. Jadi di rumah itu setiap ibu bapak saya keluar sama adik-adik saya di rumah sendiri. Saya di rumah sendiri, tiba-tiba tuh ada sosok hitam itu jalan gitu, tapi nggak ada orang di dalamnya. Dalam rumah itu cuma saya saja dan sendiri. Terus akhirnya saya ke situ, saya cari malam-malam itu jam 1 itu ya, posisinya malam Jumat ya. Saya cari, tadi kok kayak ada suara manusia jalan, tapi saya lihat kok aneh, saya bilang gitu. Saya cari nggak ada, saya masuk lagi ke kamar lagi, ada bunyi lagi. Saya bilang, kamu jangan ganggu saya,
kalau berani kamu nongol, saya nggak takut sama kamu, dan saya pengen lihat kamu seperti apa sih, kenapa sih kamu ganggu saya yang ada di rumah sini. Nah, seperti itu. Terus akhirnya datang sosok itu, nampak gitu loh, dia hitam, tinggi, terus taringnya itu besar, taringnya itu atas bawah ya, panjang segini. Terus akhirnya disitulah saya berpikir, apa ini, saya bilang, kok matanya besar banget gitu kan, merah soalnya, warnanya merah banget. Terus besoknya bapak saya pulang sama ibu saya bilang, Bu, saya ini. Iya, memang ada, katanya itu, karena di rumah sini banyak hal-hal mistis yang selalu ada gitu. Disitulah jadi pengalaman saya itu, rumah ibu angkat saya dengan bapak saya yang kata ke saya itu, terdapat rumah itu kepala manusia hasil ngayau gitu. Akhirnya saya bilang sama ibu bapak saya, harus bilang, ya udah disalamin aja, katanya itu. Maksudnya disalamin gimana, Bu? Dia bilang, assalamualaikum, salam lah kalau orang Islam bilang gitu. Kan suku kita kan banyak sesuatu yang seperti itu. Dan akhirnya adik saya yang dituduh ngambilin itu datang. Nah, tiba-tiba buka pintu seng kan, besi gitu loh, besi yang udah tajam, terkuak sini, tangannya itu kuat, sobek, dan dilarikan ke rumah sakit, dia nggak jadi. Terus darahnya terlalu banyak. Nah, sama bapak saya diambilkan minyak bintang, terus diteteskan, sakit banget, dia bilang sakit katanya. Terus nggak tahan, terus habis itu kembali sempurna seperti biasanya. Tapi anehnya, kalau minyak bintang itu kalau dimakan orang itu susah matinya. Pertama, setiap ada bintang banyak atau orang patah tulang seperti itu kembali lagi, tapi bunyinya ketek gitu, kayak disatuin gitu. Nah, terus minyak bintang itu dibilang, kamu jangan makan, katanya, karena kamu Islam, tidak diperbolehkan orang Islam memakan minyak bintang kayak gitu. Tapi kenapa adik bisa? Saya bilang, ya nggak boleh, kan adik kecelakaan. Tapi kalau kecelakaan lagi, kena kecelakaan seperti itu, tidak dikasih minyak bintang, dia nggak akan sembuh. Nah, itu yang ketagihannya. Dan minyak bintang itu gimana ya, baunya sih amis campur bau busuk gitu loh. Nah, di situ kalau orang Islam memakai, dia nggak mau, yang dia gimana ya, dia nggak percaya gitu loh, nggak percaya. Terus adik saya bilang gini, sebenarnya itu minyak bintang, saya nggak tahu kalau itu minyak bintang, katanya. Akhirnya sembuh, dan saya keluar dari rumah itu, saya pindah ngekos. Di rumah kos-kosan itu aneh, sebelah rumahnya itu kebakaran, dan setiap malam itu kayak ada orang ngetok tapi nggak ada orangnya. Saya lihat jadi kaca kan, saya yang jendela itu, saya lihat nggak ada. Ya udah, orang bilang sih sebelahnya itu tempatnya orang kayak gitu sih. Ya udah, ternyata ya udah, ceritanya itu udah berlangsung lama ya, dari tahun 2018. Yang waktu kena itu saya 2017 saya kena, ikut ke hutan itu. Terus ceritanya ya seperti itu. Makanya hati-hati kalau ke Kalimantan, kita harus sopan santun, pakai adat kita gitu loh ya. Kalau orang Jawa harus pakai adatnya orang Jawa, orang manapun gitu harus tetap sopan, ramah kayak gitu. Karena orang Dayak itu sebenarnya baik, sopan. Kalau dia udah baik banget. Kalau dia udah jahat, jangan ditanya gitu. Makanya kisah mistisnya orang Dayak itu banyak, karena ilmu-ilmunya yang sangat mistis, yang tidak bisa dipikir dengan pikiran yang jernih gitu kan. Jadi seperti itulah kisah mistis tentang Dayak. Itulah Dayak Kalimantan Timur, Kutai Kartanegara.